Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah karena kasih karunia. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. 1 Tawarik 17 ayat 19. Saudara, Daud, bahasa Ibraninya artinya adalah dikasihi. Artinya adalah salah satu tokoh besar di Alkitab. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara keluarga Isai, yang masa mudanya banyak dihabiskan di padang rumput, yaitu mengembalakan domba. Meski hanya mengembalakan 2-3 ekor saja, kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 28 saudara, ia mengerjakan tugasnya dengan penuh kesetiaan. Dia tidak pernah malas. Dia selalu giat, semangat di dalam mengembalakan domba-dombanya. Walaupun kita lihat banyak tantangan yang dia hadapi ketika dia mengembalakan domba-dombanya itu, tetapi Daud setia. Kesetiaan mengerjakan perkara-perkara kecil inilah yang akhirnya membuka pintu kesempatan bagi Daud untuk dipercaya mengerjakan perkara-perkara besar oleh Tuhan. Karena kesetiaan Daud, Tuhan mengangkat hidupnya secara luar biasa yang membuatnya terheran-heran. 1 Tawarik 17 ayat 16 berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, kata Daud. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan hidup seseorang. Dari pengalaman hidupnya ini, Daud menulis bahwa peninggian hidup seseorang itu datang bukan dari timur atau dari barat, bukan pula dari padang gurun, tapi datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Betapa besar kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada Daud, saudara. Oleh sebab itu Daud tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Di dalam Mazmur 77 ayat 13 dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Setiap kita pasti pernah ditolong Tuhan dan mengecap kebaikannya, bukan? Siapakah kita ini, saudara? Kita adalah debu yang tiada berarti. Mazmur 103 ayat 14. Orang-orang berdosa yang seharusnya dimurkai dan dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan rela mengorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:24. Sayang, masih banyak orang Kristen yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan ini dengan hidup dalam dosa. Padahal di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Orang yang sudah ditebus tapi kembali kepada dosa digambarkan seperti anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Kalau kita ada di akhir tahun 2021 ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa melewati pandemi ini, kesulitan, kesukaran, kesesakan di dalam setahun ini saudara, dan kita boleh melihat hari ini kita ada, dan kita boleh melihat kita akan masuk tahun yang baru, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada karena kekuatan kita semata apapun, tidak ada karena kelebihan, karena harta kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saudara, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, banyak hal yang kita lakukan melanggar perintah Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan bertolak belakang dengan perintah Tuhan. Tapi Tuhan tetap saja mengasihi kita. Tetapi Tuhan tetap aja saudara memberikan kasih karunia-Nya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Masakan kita membalas kasih Tuhan itu dengan hidup semena-mena, dengan hidup melakukan dosa, dengan hidup melakukan pelanggaran kepada firman-Nya. Mari pagi hari ini sebelum kita masuk
di tahun yang baru ini saudara berjalan ke depan, mari kita lihat betapa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mampu sendiri saudara. Kita perlu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa melewati tahun depan. Dan kita memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita saudara. Karena itu mari lebih sungguh-sungguh lagi kita memperhatikan kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan semata. Jangan lupakan itu saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami ada di penghujung tahun ini. Kami boleh masuk di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami pertolongan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami perlukan Engkau di dalam kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan bimbing kami, sehingga kami masuk terus dalam kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan menuntun kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.